wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan, wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun maupun pemerintah negara daerah. Wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintah tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Tiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Nah, itu contoh-contoh kewajiban warga negara ya. Jadi kita juga sebagai warga negara, contoh kecilnya harus membayar pajak ya. Kalau misalnya kita punya kendaraan atau rumah, kita juga harus membayar pajak karena nanti juga digunakan untuk kepentingan bersama lagi. Diam terus. Nah, jika setelah tidak melaksanakan kewajiban yang sudah ditentukan tadi, maka pemerintah memiliki hak untuk menetapkan hukuman bagi orang tersebut. Ya, makanya kalau kita tidak melakukan kewajiban tadi, maka pemerintah bisa memberikan kita hukuman ya. Biar semuanya enak, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Biar terciptanya kerukunan. Baik, nah sekarang silahkan solihah lihat tema 4 halaman 147 sampai 148. Oke, silakan dibuka ya. Nah, di situ ada teks tentang ibu dan anak nih dengan judul Siti Demam. Oke, coba Ibu minta Abang Akhtar untuk membacakan yang ada di layarnya. Mangga silakan Abang. Titi kepanasan saat pulang sekolah. Terus? Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Titi dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam. Oke, terima kasih. Keke lanjutkan. Ibu Siti masih merasa dengan enggak? saat bangun tidur. Lihat di layar, Kay. Mana Kay suaranya? Saat bangun tidur. Yang kencang. Tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Oke, kedengaran, Kay? berapa? Yang kedengaran, Bu. Kay dengarkan ke laptop Kay biar terdengar. Nah, gitu. Sok, baca, Kay. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Oke, lanjutkan oleh Kendra. Coba lanjutkan Kendra. Kan? Ya, Oh, bacakan nih. Lihat di layarnya. dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Terus? Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Oke, terus? Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Oke, alhamdulillah terima kasih ya yang sudah membacakan.
Nah, tadi di halaman 147 sampai 148 ada teks Siti demam. Nah, sekarang tugasnya adalah di sana tadi kita lihat ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban ya sebagai warga negara. Nah, kira-kira hak yang ada di cerita Siti demam itu apa saja kira-kira di antaranya? Haknya apa saja tadi kira-kira? Coba siapa yang bisa menjawab? Tadi Sitinya sakit demam. Maka Siti berhak apa tuh? Ya, Kansa apa Kansa? Haknya Siti apa? Mendapat fasilitas Siapa yang mau menjawab? karena itu Ihsan tadi haknya apa? Ada enggak tadi Mendapatkan diceritakan perawatan. itu ada haknya ya? Mendapatkan perawatan. Iya, apa? Mendapatkan perawatan. Oke, atau apalagi? Nih di sini ada nih. Tuh. Berhak mendapat fasilitas berobat oleh karena berobat ya itu mendapatkan di dalam cerita Siti demam ya. Nah, nanti kalian tuliskan ya di buku PR hak dan kewajiban Siti. Nah, menuliskan kewajiban dan hak pada teks Siti demam di buku PR. Barusan Soli Solihah sudah menjawab hak pada teks tadi, yaitu berhak mendapat fasilitas berobat. Nah, kira-kira kewajibannya apa nih supaya Siti mendapatkan fasilitas berobat tersebut? Ya, bisa dikerjakan di rumah? Bisa? Bisa, oke, alhamdulillah. Nah, baik ya. Nih ada cuplikan nih. Islam sangat menganjurkan kita agar menjaga kesehatan. Seorang mukmin yang kuat dan sehat lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Seperti sabda Rasulullah dalam suatu hadis yang berbunyi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maksud dari hadis di atas adalah badan yang kuat dan sehat juga diperlukan untuk beribadah dan melakukan ketaatan. Sehingga kita meniatkan membuat badan sehat adalah agar bisa melakukan ibadah, ketaatan, dan berbagai kebaikan. Walaupun kita berhak mendapatkan fasilitas untuk berobat, tapi kita juga harus menjaga kesehatan ya. Jangan sampai mentang-mentang kita berhak nih mendapatkan fasilitas di puskesmas, jadi kita sakit aja. Tidak ya, tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap sehat dan kuat karena ternyata Allah itu menyukai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Karena kalau mukmin yang kuat dan sehat, maka dia akan beribadah dengan khusyuk dan lebih baik lagi. Oke, bisa dipahami Soli Solihah? Jadi kita wajib ya, nanti kewajibannya harus menjaga kesehatan ya, tidak boleh jajan sembarangan, harus memilih jajanan. Kemudian harus mencuci tangan juga ya, apalagi sekarang masih pandemi. Jadi kalau Soli Solihah keluar, walaupun cuma ke warung, masih tetap harus pakai masker ya, dan tidak boleh bersentuhan, tetap menggunakan aku mau ke warung harus sering pakai masker. Menggunakan sabun dan air yang mengalir gitu ya. Baik, Soli Solihah, insya Allah mudah dipahami ya. Nah, nanti di rumah dikerjakan di buku PR garis 3 tentang hak dan kewajiban yang tadi ada pada teks Siti demam. Halaman 147 sampai 148. Nah, setelah ini kita istirahat dulu ya. Kita sholat zuhur dulu.
Nah, sekarang kan sholat zuhurnya jam 11.45-an ya? 11.50-an ya udah azan. Jam 12 kurang 10 itu udah azan. Ibu Jadi berarti sore-sore ibu di rumah Raina juga udah azan. 12 kembali lagi ke sini. juga udah Ya, ada. kita lanjut lagi Vikonnya. Jam berapa Bu ke Zoom lagi? Keluar Oke, dulu ya, masuknya Bu. lagi jam 12 ya. Jam 12 atau ada satu lagi mata pelajaran. Sekarang Ibu kita berarti sholat keluar dulu. dulu. Nah, ada yang udah siap tuh. Nah, udah pakai mukena ya. Oke, dadah. Oke, baik ya. Kalau begitu, oke lab dulu ya. Nggak apa-apa, kalian ini aja langsung Keluar dulu aja. nggak? Boleh keluar dulu nggak? Ya, kita sholat dulu ya. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Keluar Assalamualaikum dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Baru Kita nanti sholat masuk dulu. lagi. Tidak usah Warahmatullahi wabarakatuh. nggak apa-apa, sholat juga ya. Ibu sholat dulu ya. Kita wudhu sama-sama ya di rumah masing-masing. Assalamualaikum. Salam. Sambil mau makan atau minum boleh silahkan ya kalau menunggu sambil menunggu sholat ataupun sudah sholat. Sholat.